Oke, jadi kalau ngomongin tentang magnet, ini misalnya ada tabung, terus kita lanjut begini, ada kumparan ya, kita bikin lilitan aja terus di sini lilitan yang nggak kelihatan artinya di belakang itu ya. Nah, terus dihubungkan lagi. Ini sebenarnya banyak ya, nggak cuma segini. Kalau kita lihat kumparan dililit-lilit terus sampai habis. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika dia di sini dia arusnya lagi kemana? Atas kan? Terus di belakang lagi turun, di sini atas, di belakang lagi turun, naik, 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 terakhir turun. Paham dong? Nah, sekarang kamu lihat pakai tangan kanan, arah si jari jemari itu harus mengarah ke arus. Jadi begini atau begini. Kayak gini. Nah, coba lihat ya, arah panahnya kan dia ke atas nih. Jadi begini dong. Bener gak? Nah, kalau dia begini, lihat jempolnya ada di sebelah kiri kan. Magnetnya akan menghadap utara di sebelah jempol kamu. Kenapa? Itu kaidah tangan kanan. Jadi ketika ada arus yang mengalir begini, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, berarti kan dia bentuk tangan kamu begini kan. Kanan harus kanan, nggak boleh kiri ya. Oh iya. Nah, berarti si jempol itu menunjuk ke arah utara. Berarti sisanya selatan. Ngerti kan? Nah terus, kalau misalnya kita punya ada lagi nih, kita modif dikit ya, tabungnya sama, terus ininya juga sama. Jadi begini ya, kumparannya banyak sebenarnya banyak. Ke bawah. Nah terakhir begini, cuman kita ganti si kutubnya, kiri bukan positif lagi, tapi yang kiri yang negatif, kanan yang positif. Apa yang terjadi? Arah arusnya jadi kebalik dong. Jadi arah arusnya ke bawah, bener gak? Paham sampai sini? Balik ke sini terus sini ke atas. Nah berarti tangan kanannya ke arah sini, jelas ya? Jadi jempolnya ada ke kanan. Ketika jempolnya ke kanan, yang terjadi adalah ini jadi utara. Pokoknya jempol itu utara, gitu. Selatan. Ya. Jadi kita bisa membuat magnet dengan cara mengalirkan arus pada kumparan. Oke, kumparan itu kayak lilitan kabel begitu ya. Nah, itu teori magnet yang pertama. Oke, kita lanjutin gaya Lorentz. Gaya Lorentz. Oh ya, Pak Sam bilang kayak ada kayak gaya jari Nah, itu. gitu. Nah, gaya Lorentz itu pakai kanan juga. Jadi kita bikin satu semacam bentuk pelangan begini ya. Nah, ini adalah F, si jari tengah ini. Atau tampar deh gitu juga boleh ya. Yang ke arah tamparan itu namanya F. Yang ke arah telunjuk itu namanya B. B itu medan magnet. Ini B, Yang jempol I. I. Ya FBI ya. Oke, ini F, ini B, ini Betul. I. Jempol Jempol I, I. Terus arah telunjuk B. Terus arah kalau kita gambar kan dia Middle kesini ya, middle fingernya itu F. tunggu, bukannya kayak gini itu B. Gimana? Ini B. Nah, tergantung. Tapi kalau ini juga bisa. F-nya yang arah middle finger, B itu jari telunjuk, Oh, I ini. itu arusnya. Ya, bentuknya begini ya. Kaidah tangan kanan juga, betul. Iya, jadinya itu IBF. Iya, atau FBI gitu. Dari bawah ke atas FBI. Oh iya. Simpelnya gitu ya, dari bawah ke atas. FBI. Nah, atau kalau ada yang orang bilang pakai tangan tampar gitu. Jadi tamparan itu gaya kan, gaya. Terus yang si ke depan itu namanya medannya, jempolnya tetap I. Sama aja, nggak ada beda. Sama begini kan sama. Ya. Kalau Oke. kalau pakai Jelek ya tangan gambarnya? tampar, ini berarti itu is it B? B yang arah si ininya B. Terus I-nya yang atas, jempol ke atas, berarti F-nya. Kalau misalnya begini ya tinggal diputer-puter aja, gampang kan. Kalau begini kan kayak agak capek ya. Orang modif jadi begini sama aja sih. Cuman kalau begini kelemahannya apa? Nggak ada arah tampar, ya arahnya kemana? Ke sini gitu. Kalau ini kan jelas nunjuk gitu. Cuman capek bikinnya. Jadi kita putar-putar tangan kanannya. Ingat harus pakai tangan kanan gitu. Kalau tangan kiri kagak bisa. Ya. Lalu kita juga harus tahu yang namanya begini sama X.
Jadi ada arah yang nggak bisa terdeteksi sama bidang 2 dimensi. Karena kan kita 3 dimensi. Kalau ini artinya dia keluar ke atas. Jadi menunjuknya ke atas gini. Ya. Kalau X dia masuk menuju kertas. Paham ya? Oke. Itu untuk gaya Lorentz. Sejauh ini teori magnet yang perlu arah kaidah tangan itu cuma begini doang. Ada lagi nggak? Nggak ada. Gaya Lorentz itu hanya ke tangan aja kan? Lewat pakai tangan untuk menentukannya, ya. Nah, terus ada lagi sih yang arah-arah yang beberapa modifikasi kalau misalnya kita punya lilitan begini gitu ya. Jadi ya tangan kanannya begini aja. Kalau misalnya arah arusnya ke sini gitu ya. Paham ya? Jadi si arusnya kan begini, ke atas berarti gitu. Paham ya? Jadi arah arusnya ke atas gitu. Paham ya sampai sini? Jangan bingung ya kalau arah. Oh ya, membuat magnet ada banyak cara. Yang tadi elektromagnet, yang tadi kita lupa ya. Elektromagnet. Yang berikutnya induksi. Induksi itu artinya mendekati. Jadi tempelin atau gimana gitu. Atau beberapa cara dengan menggosok. Jadi digosok terus diinduksi. Misalnya ada magnet nih. Udah ada nih kutub utara selatannya. Terus ada satu paku-paku, kumpulan paku di bawah. Nah, dia akan nempel kalau misalnya dikenain. Nah, ini kalau nempel, berarti si paku ini utara, selatan, utara, selatan, utara, selatan, utara, selatan, dan seterusnya. Karena secara tarik menarik adalah berbeda kutub. Nah, sedangkan kalau menggosok, jadi ada papan. Ini misalnya gosokannya ya, dia harus searah. Jadi nggak boleh gosok kiri kanan, gosok kiri kanan nggak boleh. Dia harus searah, angkat searah. Misalnya nih, ini utara, ini selatan. Wait, kayak Jadi yang kena pertama adalah dia utara. Berarti ini selatan. Oke, jadi kalau digosok searah, yang kena duluan itu berarti sama kembar. Jadi ini sisanya selatan. Paham ya? Itu cara membuat magnet dengan cara menggosok.